Salam jiwa baku hantam, salam dunia baku hantam. Pada video pembahasan kali ini, gua akan mengangkat judulnya yaitu Boruto chapter yang terbarunya nih. Dan untuk episode berdasarkan dengan komiknya, sesuai dengan yang gua bahas sebelumnya, itu sampai pada 231 ya. Oke, seperti biasa kalau kalian gak suka dengan spoiler, di skip saja video ini, karena video ini akan mengandung spoiler penuh. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh kepada pembahasannya, di sini gue ingin menyampaikan hal penting bahwa chapter yang terbaru yaitu chapter yang ke-64 sudah keluar nih. Dan di sini episode berdasarkan dengan komiknya itu 232 dalam video admin. Dan untuk episode berdasarkan dengan sinopsis ceritanya, teman-teman bisa kunjungi dalam video playlist admin atau di channel ini. Di situ ada arc canon, ada anime filler tambahan di dalamnya seperti ujian Chunin ya. Oke. Pada chapter yang ke-64 ini akan berjudul Kontrol ya. Kemudian covernya, di bagian cover sampul dari manga atau komiknya ini yang terbaru, yaitu ada foto Shikamaru. Komposisi chapter yang ke-64, yang pertama 32% Boruto dan Kage Bunshin versus Kode, itu putaran yang pertama. Kemudian yang kedua 24%-nya masuk kepada Naruto mode Sennin atau Sage mode ya. Kemudian di sana ada Shikamaru dan diperlihatkan juga ada Hinata. Kemudian ada Himawari, ada Ino dan juga Nishi atau ninja pengawas. Kemudian yang ketiga 24%-nya masuk kepada Boruto versus Kode dan Kawaki, di mana ceritanya akan bertuju kepada proses penangkapan dan penyergapan kepada Kawaki yang dilakukan oleh Kode. Di sini ditambah dengan obrolan-obrolan seputar kekuatan segel karma putih. Ini masuk kepada putaran yang kedua. Kemudian yang terakhir, 20% dari 100%-nya Boruto akan diperlihatkan menggunakan jutsu Rasengan-nya melawan Kode. Ini masuk kepada putaran yang ketiga. Mungkin bagi kalian apa sih yang dibahas ini 32%, 24 sampai 20? Mungkin bagi kalian itu nggak penting. Tapi di sini dari angka 100% yang akan diperlihatkan pada chapter yang ke-64 itu masuk kepada bagian yang admin sebutkan sebelumnya. Komik Boruto chapter yang ke-64 ini akan diperlihatkan coverannya, yaitu dimana Shikamaru berdiri di tempat yang sejuk dan sedang dalam posisi berpose. Maksud berpose mungkin kalian sudah paham, tapi ada juga yang nggak paham nih. Di sini berpose ambil gaya gitu ya, ambil gaya. Kemudian yang kedua, di sini Kode cukup terkesan bahwa Boruto mampu melepaskan kekuatan Momoshiki dengan mengaktifkan mata Byakugan serta pola segel karma berbentuk pupil hampir mendekati telinga Boruto. Kemudian yang ketiga, Eida masih melihat dari jarak yang cukup jauh dan memberikan informasi kepada Kode tentang Boruto yang menggunakan obat atau pil dari Amado. Kemudian yang keempat, Daimon masih tidur pulas nih untuk keseluruhan chapter yang ke-62 sampai chapter yang ke-64 ini. Kemudian yang kelima, Boruto mampu mempertahankan kesadaran miliknya sendiri. Wah, ini sepertinya harusnya epic nih, tanpa dibajak oleh Momoshiki sama sekali. Biasanya kan kalau segel karmanya aktif berbentuk pupil, kemudian ada tanduknya, tapi di sini nggak ada tanduknya ya. Kemudian dia menggunakan mata Byakugan milik Momoshiki, maka Boruto akan memiliki dua suara karena dua orang di dalam satu tubuh. Tapi pada chapter yang ke-64 ini, yang terdengar hanya suara Boruto sendiri dan dia tidak menumbuhkan tanduk. Ini seharusnya lebih bisa dikontrol nih kekuatan Momoshiki oleh Boruto untuk baku hantam dengan Kode. Kemudian yang selanjutnya, Eida masih mengira bahwa segel karma yang dimiliki oleh Boruto saat ini pada chapter ini serta mata Byakugan dan kesadarannya masih normal, itu adalah efek dari obat Amado. Wah, kalau kalian punya pendapat sendiri, kalian boleh tulis atau coret-coret di kolom komentar. Kemudian yang selanjutnya, Boruto mencoba mengalahkan Kode. Jadi Boruto akan sekuat tenaga nih, karena dua kekuatan nih, harusnya bisa nih. Boruto mencoba mengalahkan Kode dengan keempat Kage Bunshin yang dia buat serta taijutsu miliknya, serta ada jutsu yang bisa menipu Kode seperti Rasengan ya.
Jutsu Rasengan ini harusnya tidak digunakan secara ceroboh karena kode memiliki segel karma. Tapi Kyoru Rasengan sepertinya mungkin berfungsi bagi kode nih. Dengan kekuatan Boruto bercampur dengan Momoshiki, harusnya Boruto bisa menggunakannya untuk membuat kode jadi kewalahan nih, minimal kewalahan. Karena seperti yang admin sebutkan, bahwa kode tidak akan dikalahkan dengan mudah walaupun Boruto mampu menggunakan kekuatan Momoshiki sekalipun. Karena kekuatan dari segel karma putih itu cukup luar biasa nih. Cuma di sini belum ada penjelasan yang rinci menjelaskan tentang kekuatan segel karma putih. Kemudian yang selanjutnya, bagian pada chapter yang ke-64 akan diperlihatkan Kage Bunshin Boruto. Jadi Kage Bunshinnya, bayangannya, tidak bermanifestasi dengan tanda karma dan mata kanan yang berbeda. Mereka biasa saja. Mungkin kalian bertanya, apa sih yang dimaksud dengan manifestasi? Manifestasi adalah suatu wujud nyata nih. Suatu wujud nyata, misalkan karma Boruto kan aktif. Kemudian mata kanannya adalah Byakugan, mata dari Momoshiki. Dan di sini ketika Boruto mengeluarkan Kage Bunshin atau bayangannya, bayangan Boruto tidak mempunyai segel karma dan tidak mempunyai mata Byakugan. Itulah yang dimaksud dengan manifestasi kekuatan Boruto. Kemudian yang selanjutnya, sebagai pewaris dari klan Otsutsuki, kode akan menerapkan bagian sabuk hitamnya atau kekuatan sabuk hitamnya ke bahu Boruto atau tubuh Boruto yang asli. Jadi istilahnya, kode langsung menerjang ke tubuh yang asli dari Boruto ya. Karena kalau cuma Kage Bunshin, pasti kekuatannya sia-sia saja begitu. Kemudian yang selanjutnya, kode menggunakannya sebagai portal. Dia memasukkan lengannya ke sabuk yang telah dia terapkan pada pohon sebelumnya. Jadi sepertinya, kode menaruh beberapa bagian dari sabuk hitam miliknya, yaitu di ranting pohon atau batang pohon, sebagai bentuk jaga-jaga ketika Boruto melakukan serangan dadakan. Kemudian yang selanjutnya, sebagian lengan kode keluar dari bahu Boruto, dan dengan mudah menggesek atau mengalahkan Kage Bunshin di dekatnya. Jadi sepertinya kode menyerang balik nih. Kemudian yang selanjutnya, kode terus berteleportasi dengan aman di belakang Boruto, dan kemudian muncul kembali dari sabuk hitam untuk menghindari serangan selanjutnya. Jadi kode berpindah-pindah nih di belakang Boruto dan Kage Bunshin dari Boruto. Karena sepertinya dengan kekuatan Momoshiki ini, Boruto lebih cepat dan gesit gitu. Kemudian Kage Bunshin Boruto berhasil menarik keluar kode dari bahu Boruto yang asli. Kawaki mencatat bahwa itu bukan gerakan normal dari kekuatan Boruto. Jadi seperti yang gue sebutkan bahwa di sini kekuatannya ada dua ya, kekuatan Boruto dan juga Otsutsuki Momoshiki. Kemudian di sini Eida memperingatkan kode untuk tidak bercanda kalau dia bisa terbunuh sebelum mendapatkan kembali kekuatan sejatinya. Sepertinya Eida di sini merupakan penasehat jauh dari kode nih, weh. Kemudian yang selanjutnya, Naruto membagi dua cakra miliknya. Yang pertama, Naruto membaginya ke Kage Bunshin untuk mode Senin. Di sini sepertinya Naruto menggunakan mode lama nih. Kemudian Naruto juga mengarahkan Ino menghentikan pencarian mereka untuk cakra Kawaki dan fokus pada cakra Boruto sebagai gantinya. Nishi juga meminta maaf kepada Hokage ke-7 karena dia tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Percakapan lengkapnya akan kita lanjutkan di next video. Kemudian di sana ada Shikamaru mengatakan dia akan berperang dengan Naruto juga. Jadi Shikamaru masuk kepada lokasi TKP bersama Naruto nantinya. Di sisi lain, Bang Toib atau Sasuke belum kelar dengan pekerjaannya, yaitu mencari jejak sabuk hitam milik kode. Yang selanjutnya, Sai diperlihatkan masih menjaga Amado. Di sana Hinata juga terlihat akan ikut kepada Naruto untuk baku hantam. Tapi Naruto melarangnya dan dia diperbolehkan untuk tetap tinggal di rumah menjaga Himawari. Naruto pun bergegas untuk pergi ke lokasi TKP. Kemudian dalam pertarungan itu, Boruto kewalahan untuk menghilangkan sabuk hitam milik kode. Jadi Kawaki di sini menjelaskan alasannya. Oke, itulah rangkuman singkat seputar episode yang ke-232 ini, dan kita akan lanjutkan di next episode. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, bantu dengan cara subscribe dan juga follow admin di Instagram. Gue ucapin banyak terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton sampai habis. Dan jangan lupa nantikan di next episode. Admin akan segera membuatkannya buat kalian semua. Kita tutup videonya sampai di sini. Jika ada salah kata, gue mohon maaf nih yang sebesar-besarnya.
See you next time, see you next video, bye bye.